Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia kita berjumpa kembali dalam acara dialog khusus Surabaya TV. Tentunya hadir dengan tema yang berbeda, dan pada kesempatan kita siang hari ini kita akan ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni. Marilah kita sapa lebih dahulu Bapak Ahatoni. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang masalah yang cukup hangat pada akhir-akhir ini, Pak, yaitu tentang kartu keluarga yang konon akan segera ditertibkan di Surabaya. Yeah. Menurut rencana dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya akan menertibkan KK yang ada di Kota Surabaya ini, Pak. Yeah. Nah, ada sebanyak 42.048 dari jumlah awal, yaitu 61.750 yang pada Agustus ini akan ditertibkan. Nah, menurut pendapat Pak Ahatoni, bagaimana terhadap rencana pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya? Ya, terima kasih Mas Nanang. Jadi betul tema ini menarik dan memang jadi atensi kita sejak awal. Kita sudah sampaikan beberapa hasil evaluasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, mulai dari kebijakan bagaimana menyelesaikan ketenagakerjaan, kebijakan di sektor pendidikan, siapa punya anak berapa, usia berapa, kemudian lagi bantuan-bantuan sosial yang kemudian menumpuk, bahkan adalah ada sejumlah sekian, tetapi ketika itu bantuannya datang orangnya nggak ada, dan sebagainya. Itu semua adalah bermuara kepada satu hal, yaitu data yang tidak akurat. Dari akurasi data itu kita butuhkan supaya kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Dan sejauh ini juga kita memahami bahwa kelihatannya ada satu kebijakan kependudukan pada masa sebelumnya, aturan sebelumnya, ada kelonggaran, di mana ada banyak masyarakat yang dulunya setelah bergabung pada orang tua, setelah menikah, lalu kemudian lepas menjadi kakak sendiri. Nah, kemudian itu kita ingin melihat, saya bisa memahami bahwa dulunya kita ingin melihat bahwa siapa yang sudah mandiri dan kemudian adalah siapa yang tidak. Karena di situ tertera bahwa ada kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Ya maka adalah suami menjadi kepala keluarga. Logikanya ketika orang yang sudah menikah, kalau dulu kan kemudian bergabung menjadi menjadi keluarga yang sendiri. Ya, tetapi dengan adanya kebijakan itu, ternyata juga ada implikasi-implikasi lain. Karena ada konsekuensi di dalam satu rumah, itu kemudian ada banyak kakak. Kemudian di dalam kakak-kakak itu, di dalam rumah itu, ada orang yang dalam tanda kutip, itu statusnya mereka itu tidak mampu, dan akhirnya kan muncul kebijakan pemerintah lalu memberikan banyak bantuan kepada masyarakat di dalam kakak itu. Ada di dalam satu kakak ada 5 kakak, sehingga ada bansosnya adalah 5 paket gitu. Sementara yang lain tidak. Dan itu menjadikan kesan bahwa oh yang itu kok dapat banyak, yang ini kok tidak. Nah, hal-hal itu adalah sumbernya dari tidak akuratnya data itu salah satunya. Ya, Pak Tony. Dari data yang disampaikan oleh Dispenduk Capil, ini sebanyak 97.408 pemilik KTP yang tidak jelas, tetapi ada kakaknya. Nah, ini apabila kita kaitkan dengan kultur masyarakat Jawa yang ada istilah filosofi mangan gak mangan kumpul, apakah hal ini juga menjadi kendala tersendiri sehingga mencapai data KK yang sedemikian banyak dengan jumlah 97 sekian
Pribadi. KTP, Hmm. 97.000 sekian KTP yang ada di dalam beberapa kakak dalam satu rumah, Pak. Apakah Iya, ini menjadi kendala budaya tersendiri begini? iya. Jadi, memang saling bersinggungan. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang filosofi itu, ya ada benarnya, itu Iya, adalah seperti itu. Tetapi kan ini implikasi daripada, tarik-menariknya begini, idealnya memang, eee, kepala keluarga itu terpisah dengan kebijakan tentang rumah, iya, hunian. Nah, kemudian kemarin itu mestinya kalau yang lalu seperti tadi saya katakan, bahwa begitu orang itu menikah, maka suami adalah menjadi kepala keluarga. Dan kemudian eh, lepas mereka menjadi kakak sendiri. Karena apa? Karena ada hal-hal yang kadang-kadang harus ditempuh oleh kepala keluarga, umpama kredit iya, rumah, kredit kendaraan. Maka yang mengajukan kan kepala rumah tangganya dan kemudian istrinya iya, itu. Dan itu menjadi lampiran yang kemudian adalah dipersyaratkan. Nah, kemudian dalam perkembangannya kenapa pemerintah berpikir bahwa kenapa ini adalah harus dijadikan satu. Pendekatannya kan akhirnya kemarin ada pemikiran satu rumah, satu kakak. iya, Kemudian akhirnya yang muncul nanti eh, akan banyak data di dalam satu rumah itu ada berapa itu. Akan memilih siapa kepala rumah tangganya itu di dalam kakak itu. Nah, yang jadi apa? persoalan. Ya repot itu kan tidak semua orang yang di dalam satu rumah itu bagian daripada keluarga. Kadang-kadang mereka menumpang, gitu kan? Kadang-kadang mereka menumpang. Kalau itu mereka adalah menumpang bukan keluarga, artinya kartu keluarga tidak lagi menjadi patokan mereka keluarganya siapa. Orang kos atau orang kontrak ketika mereka itu ada diterima bisa jadi mereka akan masuk di dalam kakak itu. Nah, persoalan ini kan eh, tentu menjadi sebuah kajian yang dalam, tetapi kan yang kita pikirkan sekarang ada banyak kakak. Ketika kita minta untuk registrasi, untuk beralih kepada kakak elektronik, lalu kemudian ada sekitar 40 ribuan tadi itu, Iya, mereka tidak melakukan suatu registrasi. Nah, kita ingin apa kebijakan-kebijakan itu tepat. Kalau toh itu ada masyarakatnya, ada di mana mereka? Nah, karena itu mereka tidak apa melakukan pendaftaran ulang, maka kebijakan pemerintah itu sebetulnya sebagai langkah shock terapi supaya masyarakat-masyarakat yang belum melakukan moving untuk melakukan pendaftaran by online itu adalah apa namanya bisa dimasukkan. Nah, karena kan ke depan ini kita ingin memberikan bertransformasi transformasi ya ya. bahwa dalam pelayanan kependudukan sudah menggunakan online, kemudian tidak lagi berbasis apa namanya kertas, tetapi berbasis data digital. Nah ini membutuhkan itu. Ya, Pak Tony, ini kan ketidakjelasan dan tumpang tindih kakak selama ini kan juga menyebabkan kerancuan proses pengurusan NPWP, BPJS, dokumen lainnya, Ya, juga berpengaruh kepada nanti pendataan pemilu kada yang akan ya. datang, Pak. Nah, ini pendapat Pak Tony bagaimana, Pak? Eh, benar. Kalau itu didasarkan pada data untuk kepentingan yang lain, ya logikanya begini. Pendataan seperti orang mengusulkan untuk mendapatkan eh, Bantuan sosial. apa bantuan sosial atau NPWP. Ya, Nomor wajib pajak itu kan sebetulnya perorangan, gitu kan. ya. Kemudian ya setiap orang siapa mereka gitu. Ya, dan itu mengacu Ya pada data KTP ya. mengacu kepada data KTP Heeh. dan karena kadang-kadang kalau yang kemarin-kemarin kan yang namanya pajak itu kadang-kadang dikenakan kepada apa satu keluarga karena adalah mereka yang bekerja hanya suami, kemudian yang membayar pajak ya hanya suami. Tetapi kadang-kadang dalam kasus tertentu ada suami istri yang sama-sama bekerja dan mereka menjadi satu wajib pajak yang sama-sama harus terpenuhi. Nah, sehingga kan
Kalau yang dulu asumsinya ketika suami sudah membayar pajak lalu istrinya tidak membayar pajak walaupun Ya, juga mendapatkan penghasilan. Nah, kelihatannya adalah pemerintah sudah melihat ke sana bahwa siapa punya kewajiban apa, siapa punya hak apa, ini sudah mulai dipikirkan sehingga nanti kebijakan lebih turun kepada person-person. Jadi sifatnya sudah lebih individual gitu, tidak lagi pada berbasis pada kakak. ya Pak. Ini kan walaupun tujuan pemerintah kota Surabaya ini adalah baik ya Pak, Hmm. menertibkan Hmm. data kependudukan, tetapi pro kontra ini kan masih muncul. Ya. Hal ini kan disebabkan karena konon masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah instrumen-instrumen yang ada ini masih belum jauh terlibat seperti RT, RW sampai pihak kelurahan, Ya. sampai sejauh mana keterlibatan dalam masa sosialisasi ini, Pak? Eh, Berdasarkan laporan yang kita terima dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kependudukan, proses transformasi migrasi dari layanan langsung jadi tidak langsung baik online berbasis digital ini sudah berjalan lama. Kemudian sudah disampaikan kepada Pak RT dan sebagainya. Pak RT datang kepada setiap rumah. Begitu yang kita lihat kemarin. Dan sosialisasi pun juga dilakukan. Pemerintah kota juga membuka pendaftaran di berbagai tempat mana pos-pos yang kemudian mereka harus memberikan pelayanan. Masyarakat yang ingin bertransformasi bisa datang di situ, bisa di-guiding. Dan akhirnya awal-awalnya banyak yang datang dan ikut, tapi kemudian kan lama-kelamaan kok menjadi tidak ada. Sementara kan kita petugas yang diturunkan di lapangan seringkali datang dan lalu tidak memberikan pelayanan akhirnya karena tidak ada yang datang. Tetapi berdasarkan basis data masih ada sekitar 40 ribuan itu sejumlah kakak itu yang kemudian belum melakukan pendaftaran. Nah, dalam rangka untuk memvalidasi tadi itu, karena ini kan sebetulnya kami melihatnya bukan sebuah punishment, tetapi ini lebih daripada upaya supaya ini jadi atensi publik. Kemudian orang mulai sadar bahwa ketika ini ada mau dinonaktifkan, itu nanti pelayanan-pelayanan akan menjadi terhambat. Nah, dorongan itulah yang kelihatannya mulai dilakukan oleh pemerintah kota. Ada kesan juga bahwa untuk pengurusan KK, kemudian penyesuaian nama, supaya itu adalah rigid siapa sehingga bisa kita lihat dan kemudian tidak bermasalah dalam persoalan waris dan sebagainya. Eh, Ejaan pun juga menjadi sebuah persoalan Sebuah krusial, kendala. kendala krusial. Ada yang ada R di depannya, lalu kemudian adalah R itu kan tidak boleh disingkat. Kemudian dalam ketentuannya, akhirnya sekarang itu ada ketentuan ejaan-ejaan itu untuk dihilangkan. Nah, kemudian kalau enggak ya dipanjangkan dan sebagainya. Dan kemudian nama pun juga maksimal 3 huruf. Nah, 3 huruf gitu. Kalau itu atau 2 huruf, kalau kemudian cuma 1 huruf, Sugianto, umpama begitu. Kata maksudnya, Satu satu kata, kata. ya satu Ya. kata, satu kata. Ya, itu kan jadi satu hal yang perlu sosialisasi juga. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti itu supaya tidak ada permasalahan ketika mereka nanti itu membutuhkan surat-surat kaitan dengan akta otentik yang bakal muncul. Akta otentik ini kan seperti kematian, seperti akta kelahiran, dan Jasa akta ya, juga ya. ya betul. Pak Tony, ini kan yang paling banyak menjadi ketakutan masyarakat yaitu kan dengan berubahnya KK, dengan validasi KK, maka yang terjadi adalah hilangnya bantuan sosial. Ya, Nah, dengan adanya persoalan ditertibkannya KK ini, maka harapan pemerintah kota sebetulnya adalah lebih mudah, lebih akurat dalam penyampaian bantuan sosial yang ada. Nah, tanggapan Pak Tony seperti apa, Pak?
berkaitan dengan keresahan masyarakat dan harapan pemerintah Ya, kota tadi? bantuan sosial itu sebetulnya kan lebih kepada apa ya, upaya proteksi. Ketika masyarakat itu mengalami kesulitan, kemudian pemerintah hadir dengan memberikan bantuan. Tetapi yang terjadi kemarin pada masa COVID terutama, itu kan ada satu kakak yang kemudian menggantungkan satu orang untuk bekerja, lalu orang itu tidak bekerja karena kebijakan pada masa COVID, maka mereka tidak memiliki satu suplai, lalu kemudian kebijakan itu disalurkan untuk memberikan bantuan. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, karena itu dilakukan oleh terus-menerus, masyarakat akhirnya ada merasa ketergantungan dengan bantuan. Bantuan itu bagian daripada semacam reward, sehingga seolah begitu. Nah, sehingga begitu bantuan itu kan berbasis pada kakak kalau kemarin. Ya. Ya kan? Bantuan itu berbasis pada kakak. Ketika itu di dalam satu rumah ada satu lebih dari kakak, maka bantuannya, dan ternyata itu adalah mereka masuk kategori MBR betul atau miskin, maka mendapatkan bantuan itu. Nah, begitu di dalam satu rumah itu datang bantuan beberapa, yang muncul adalah kecemburuan sosial. Dan sisi lain, kita mulai berhitung bahwa bantuan sosial itu diberikan atau charity itu diberikan kan ketika masyarakat memang dalam situasi yang ketika itu tidak dibantu fatal. Tetapi ketika itu ada dijadikan sudah bantuan adalah sebagai satu bagian daripada semacam gaji ke-13 begitu, atau mungkin adalah sesuatu yang mereka harapkan menjadi rutinitas, padahal situasinya sudah tidak seperti yang kemarin lagi, itu yang kemudian kita tertibkan. Supaya apa? Spirit masyarakat untuk bangkit itu menjadi tinggi, bahwa mereka tidak menjadikan spirit yang lebih buruk, yaitu kemalasan yang akhirnya muncul, maka adalah dilakukan dengan penertiban. Ya, kuncinya pada kakak itu. Nah, tetapi lagi-lagi pemerintah kota juga kita minta untuk bisa melaksanakan lebih bijak. Kemudian tidak asal begitu, bahwa bukan karena kasus karena orang protes kok orang itu mendapatkan bantuan sekian, yang ini adalah cuma sekian, akhirnya dia akan melakukan protes terhadap kebijakan ini. Jadi betul, saya setuju supaya ini pro kontra ini tidak terjadi dan tidak menjadi sebuah hambatan bagi upaya untuk penertiban kependudukan. Harapan kami pemerintah kota bisa menyampaikan, mensosialisasikan secara lebih detail. Gitu. Nah, Pak Tony, ini harapan Pak Tony ini kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak bingung, tidak takut terhadap Ya. program ini. Apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Silakan. Ya, jadi harapan kami kebijakan ini yang pertama, pemerintah kota memberikan sosialisasi secara masif dan jelas supaya masyarakat tidak misinformasi, tidak salah persepsi terhadap kebijakan ini. Yang kedua, bahwa ketika kebijakan ini menjadikan masyarakat itu kaget dan kemudian merasa dirugikan, disampaikan saja di mana kerugiannya supaya pemerintah juga bisa mengevaluasi, mengkaji apakah itu memang ada karena faktor lain atau mungkin memang terkait dengan masalah kependudukan. Dan kita semua perlu paham bahwa kependudukan adalah data utama yang ketika itu salah maka kebijakan lanjutannya akan ikut salah, sehingga supaya kita mulai bisa mengarah kepada kebijakan yang tepat dan kemudian lebih benar, maka adalah upaya pembenahan ini. Mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama kritisi. Kalau memang ada yang salah, kita berikan masukan. Kalau memang itu ada tujuannya kita tangkap baik, mari kita dukung bersama. Ya, ini menarik sekali, Pak Tony. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama dengan kami. Namun
Pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita, tetapi yakinlah kebersamaan-kebersamaan di masa yang akan datang masih akan terus kita lakukan. Kita akan bertemu dalam sesi-sesi dialog yang lain. Kita sampaikan terima kasih kepada Pak Tony yang Sama-sama, Mas. sudah hadir mengisi dialog ini, dan pastikan kita akan selalu bersama bertemu dalam sesi-sesi yang lainnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih. Salam Surabaya TV.